Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Fajri Nur Hidayah dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini, kakak akan bercerita sebuah dongeng yang berjudul Kesatria Pemberani. Pada zaman dahulu, ada seorang kesatria pemberani. Kesatria itu bernama Kesatria Kano. Dia berbeda dengan kesatria yang lain yang pandai berkuda. Kesatria Kano pandainya mendayung kano. Dia sangat lincah dan cerdas. Dia mampu melewati arus deras di sungai manapun. Hingga di suatu hari, Kesatria Kano menepikan kanonya ke tepi sungai di sebuah desa. Di sana Kesatria Kano terkejut melihat ada kepala desa dan warga di sana sedang bersedih di tepi sungai. Lalu dia bertanya, "Kenapa? Kenapa kalian bersedih? Ada apa?" Lalu warga di sana menjawab, "Putri Kima, putri kepala desa kami, menghilang saat bermain di sungai. Mungkin dia terbawa arus sungai." Lalu Kesatria Kano berjanji akan mencari keberadaan Putri Kima. Lalu dengan sigapnya, Kesatria Kano kembali mengayun kanonya dan menyusuri sungai-sungai, bertanya kepada setiap orang yang terlihat di tepi sungai. Hingga akhirnya Kesatria Kano berhenti di sebuah pondok yang berada di tepi sungai. Dan di pondok itu ada seorang nenek sakti. Kesatria Kano pun menceritakan tentang Putri Kima yang hilang. Lalu, apa jawaban nenek sakti itu? Nenek itu berkata, "Aku akan menolongmu mencari Putri Kima. Tapi kamu harus membantuku menyiram ladangku, memberi makan sapi-sapiku, dan mengisi persediaan air di gentong besar," ucap nenek sakti itu. Kesatria Kano pun bersedia dan dia bolak-balik mengisi air dari sungai. Hingga malam tiba, nenek sakti itu menyalakan sebuah lilin. Kesatria Kano pun terkejut melihat ada rumah kayu berjendela jeruji dan di dalamnya ada seorang putri. Di dalam sinar lilin itu. Lalu nenek itu berkata, "Itu Putri Kima. Dia diculik dan disekap oleh penyihir jahat. Jika kamu ingin menolongnya, bawalah sisa dari lilin ini," ucap nenek sakti itu. Keesokan harinya, Kesatria Kano pun segera bergegas mengayun kanonya kembali menyusuri sungai untuk menemukan rumah penyihir jahat itu. Pada akhirnya, dia menemukan rumah penyihir jahat itu. Kesatria Kano pun segera turun dari kanonya. Dan ketika dia ingin memasuki rumah itu, tiba-tiba dikelilingi oleh rumput berduri tajam. Lalu Kesatria Kano pun segera membakar rumput itu dengan lilin pemberian Nek Sakti. Lalu
Dia mengibas-ngibaskan asapnya hingga masuk ke dalam rumah penyihir itu. Lalu apa reaksi penyihir itu? Siapa yang berani menggangguku? Teriak penyihir jahat itu sambil terbatuk-batuk karena terkena asap. Hei kesatria pengganggu, kenapa kau kemari? Ayo hadapi aku, penyihir jahat. Lalu kesatria Kano pun bertarung dengan penyihir jahat itu. Seperti apa akhirnya? Dan akhirnya kesatria Kano pun memenangkan pertarungan itu. Lalu dengan sigapnya, kesatria Kano segera membawa Putri Kima kembali ke desanya. Dan sesampainya di desa, kepala desa di sana dan para warga sangat bahagia melihat kembalinya Putri Kima. Nah, gimana ceritanya? Menarik kan? Dan pastinya ada pesan di dalamnya. Apa pesannya? Pesannya adalah jangan putus asa, tetap berusaha. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Dadah.